Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Dewan Juri yang terhormat dan kepada penonton teman-teman sekalian yang hadir. Eh, Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai karya tulis kami yang kami beri tajuk Indonesia dan Pemanasan Global, Analisis Skenario Pengendalian Pemanasan Global menggunakan pemodelan matematika. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Afif Subakti dan ini adalah pasangan saya Ginanjar Arya. Kami berasal dari Departemen Matematika Universitas Indonesia. Berikut ini adalah outline dari presentasi kami. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang dari mengapa kami memilih topik ini sebagai bahan karya tulis kami. Nah, di sini kami berlatar belakang permasalahan global. Permasalahan global ini menimbulkan berbagai dampak yang mengancam kehidupan manusia seperti bencana alam, cuaca ekstrim, perubahan iklim, pencairan es di kutub, dan lain sebagainya. Maka dari itu berbagai negara berkumpul di UNFCCC untuk melahirkan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghentikan laju perubahan iklim. Nah, di UNFCCC tersebut pada akhirnya melahirkan COP21 Paris yang lebih dikenal dengan Paris Agreement pada tahun 2015. Nah, di situ negara-negara bersepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 demi menjaga pemanasan global bumi tetap di bawah 2 derajat Celcius dan juga berupaya untuk menjaga kenaikan suhu tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, untuk komitmen Indonesia pada COP21 Paris sendiri, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari skenario BAU sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Pada karya tulis ini, kami berfokus kepada skenario penurunan sebesar 29%. Next. Nah, namun komitmen pemerintah tersebut menimbulkan berbagai penolakan dari akademisi, ahli, NGO, lembaga, dan lain sebagainya. Banyak pihak menganggap bahwa komitmen pemerintah Indonesia ini masih belum cukup untuk menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius. Namun, penulis masih belum, setelah mengikuti berbagai diskusi, kegiatan, seminar, demonstrasi, dan penelusuran literatur, masih belum menemukan memangnya berapa komitmen pemerintah yang harus komitmen penurunan emisi yang harus dilakukan oleh pemerintah demi menjaga pemanasan global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Maka dari itu kami menganalisis komitmen pemerintah Indonesia menggunakan pemodelan matematika dan nantinya akan memberikan rekomendasi menggunakan pemodelan matematika. Next. Nah, berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Next. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan membahas beberapa landasan teori yang akan kami gunakan pada karya tulis kami. Jadi pertama kami akan menjelaskan mengenai persediaan emisi CO2, di mana persediaan emisi CO2 dapat dimodelkan pada persamaan di slide, yaitu pada RT, di mana RT sendiri dapat didefinisikan sebagai batas maksimal emisi gas rumah kaca kumulatif dari waktu T untuk mencapai suatu target tertentu, di mana model ini dapat dengan memodelkan emisi gas rumah kaca global dengan skenario ketika tidak ada langkah preventif. Kemudian untuk model laju penurunan emisi yang kami gunakan, kami terinspirasi dari penelitian yang dikembangkan oleh Jawa pada tahun 2019, di mana untuk skenario yang akan kami terapkan, kami akan menerapkan 3 skenario berbeda, yaitu menggunakan model linear, model eksponensial, dan model transisi parabolik. Selanjutnya untuk metode penelitian akan kami gunakan, pertama secara garis besar rancangan penelitian kami adalah pertama kami akan menganalisis data emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2000 sampai 2010 dan skenario perencanaan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2010 sampai 2030. Data yang kami gunakan diambil dari dokumen inventarisasi gas rumah kaca yang dapat diakses secara publik. Kemudian instrumen yang kami gunakan untuk melakukan analisis data sebagian besar diterapkan dalam perangkat lunak Microsoft Excel. Untuk teknik analisis datanya sendiri, kami menggunakan metode analisis regresi, di mana ini adalah metode pembangunan model yang dapat memprediksi keluaran Y, diberikan informasi variabel-variabel X1 hingga XK dengan nilai galat yang cukup kecil, di mana asumsi dari error yang kami gunakan dalam analisis regresi adalah errornya berdistribusi normal dan memiliki rata-rata sebesar 0, sehingga tentu model yang semakin baik adalah model yang memiliki error yang semakin mendekati menuju 0. Metrik yang kami gunakan untuk menguji performa model adalah koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu proporsi jumlah kuadrat dari deviasi nilai Y terhadap nilai rata-rata tersebut.
Selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari karya tulis kami. Pertama, karya tulis kami memiliki beberapa batasan. Yang pertama adalah setiap negara dianggap memiliki kewajiban yang sama besar untuk menahan laju pemanasan global. Nah, oleh karena itu, proporsi pembagian persediaan emisi CO2 ini dilakukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Jadi, pada modal ini, kami tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, infrastruktur, budaya, geografis, emisi historis, dan lain sebagainya. Nah, di sini Indonesia mendapatkan proporsi sebesar 3,52% dari persediaan emisi CO2 global. Nah, batasan kedua adalah pembagian persediaan emisi CO2 ini dihitung mulai dari tahun 2000. Hal ini dikarenakan keterbatasan data emisi gas rumah kaca Indonesia. Nah, persediaan emisi CO2 yang dimiliki Indonesia pada tahun 2000 itu 2000 untuk mencapai target 1,5 derajat Celcius adalah sebesar 64,4 juta ton CO2. Next. Selanjutnya di sini ada skenario penurunan 29% yang tertera pada COP21 Paris. Di sini dengan menggunakan analisis regresi kita dapat mengestimasi model emisi gas rumah kaca Indonesia terhadap waktu. Nah, dari model ini kita dapat menganalisis ternyata di komitmen pemerintah ini persediaan emisi CO2 itu akan habis, emisi gas rumah kaca Indonesia akan habis pada tahun 2040. Next. Nah, karena komitmen pemerintah Indonesia masih belum cukup, kami memberikan 3 rekomendasi mode penurunan emisi, yaitu penurunan emisi linear, eksponensial, dan transisi parabolik, yang masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di skenario linear ini, emisi diturunkan secara bertahap dan konstan setiap tahunnya, sehingga tidak melukai industri fundamental. Namun kelemahan model ini adalah penurunan emisi dilakukan itu terlalu lama dan dikhawatirkan menimbulkan efek samping dari perubahan iklim itu. Next. Selanjutnya ada skenario eksponensial. Nah, skenario eksponensial ini penurunan emisi dilakukan secara cepat dan juga dia menelan emisi rendah karena kurva eksponensial asimptotik terhadap nol. Jadi Indonesia tidak akan nol emisi tapi masih diperbolehkan untuk pembangunan rendah emisi. Nah, tapi kelemahan model ini adalah penurunan terlalu cepat dan tiba-tiba dikhawatirkan infrastruktur dan kebijakan Indonesia masih belum siap, sehingga pada akhirnya akan melukai industri-industri fundamental. Lalu yang ketiga ada skenario transisi parabolik. Nah, di skenario ini dibagi tiga interval waktu, yaitu interval pertama di mana interval pertama itu emisi gas rumah kaca perlambatan pertumbuhan. Nah, perlambatan pertumbuhan ini dilakukan secara parabolik yang nantinya akan turun secara parabolik di interval kedua dan di interval ketiga akan turun secara eksponensial. Di mana interval pertama dilakukan di tahun 2020 sampai tahun 2034, interval kedua di tahun 2035 sampai 2036, dan interval ketiga ada di tahun 2037 ke atas. Nah, kelebihan model ini adalah terdapat waktu transisi untuk pembangunan rendah karbon sehingga Indonesia dapat menyiapkan infrastruktur, kebijakan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari karya tulis kami. Berikut merupakan perbandingan dari komitmen pemerintah Indonesia dalam COP21 Paris dengan ketiga model yang kami ajukan, seperti terlihat di slide. Next. Dan pada konteks COP21 Paris, pemerintah Indonesia menurunkan emisi sebesar 29% yang sudah kita buktikan belum cukup. Nah, jika skenario linear, pemerintah Indonesia harus menurunkan emisi sebesar 57,55% dari BAU tahun 2030, sementara eksponensial sebesar 64,59% dan transisi parabolik sebesar 38,87%. Ya, demikian presentasi dari kami dan kami ingin menutup dengan memberikan suatu kata mutiara yang terinspirasi dari Eliot Spitzer, di mana pemanasan global akan mengancam kesehatan, ekonomi, sumber daya alam, dan masa depan dari anak-anak kami. Sehingga ini adalah suatu hal yang jelas bahwa kami harus bertindak. Ini juga menjadi bahwa kami harus kami membuat karya tulis ini sehingga diharapkan akan menjadi motivasi bagi pemerintah atau peneliti-peneliti berikutnya untuk merancang suatu skenario yang lebih baik supaya dapat menurunkan laju pemanasan global sehingga menjadi di bawah 1,5 derajat. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.